Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak keberatan bila Israel kembali menyerang situs nuklir Iran jika Teheran melanjutkan pengayaan uranium Trump, bahkan mengklaim serangan sebelumnya telah menunda kemampuan nuklir Iran hingga 2 tahun. Namun beberapa uranium masih ada di fasilitas seperti Fordo dan Natanz. Donald Trump melanjutkan, bila Israel mau melenyapkan bangsa terkutuk itu yang tidak mengakui Yesus Kristus, Amerika Serikat tidak keberatan. Kalimat ini bukan sekadar pernyataan politik. Ini adalah percikan yang bisa menyalakan perang besar. Perang yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Perang yang bisa mengantar dunia ke jurang Armageddon. Donald Trump melanjutkan dan berkata, bangsa yang terus-menerus menolak pengenalan akan anak Allah. Bangsa yang dengan sengaja menutup telinga dari Injil kasih karunia adalah bangsa yang sedang menabur badai di akhir zaman, katanya. Israel tidak akan tinggal diam dan Amerika Serikat tidak akan menghalangi jika pedang keadilan harus turun. Trump kemudian mengutip dari Mazmur 21-5. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Waktunya hampir genap, katanya. Fordo dan Natanz, Qom dan Isfahan tidak hanya menyimpan logam uranium, tetapi juga kesombongan manusia yang ingin menggantikan takhta Tuhan. Lihatlah, tanah dibakar bukan hanya oleh misil dan bom, tapi oleh murka surgawi, bangsa yang menolak Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah datang, tidak hanya menolak keselamatan, tapi juga sedang mempercepat hari penghakiman. Trump mengangkat Alkitab kecil yang ia genggam, lalu berkata, Amerika boleh berdiri di sisi Israel, tapi lebih dari itu, kami memilih berdiri di sisi Mesias yang hidup, dan barang siapa menolak dia telah memilih kutuk kekal. Donald Trump adalah sosok yang membuka jalan bagi perjanjian Abraham, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan menggeser kedutaan besar Amerika ke kota suci itu. Langkah-langkahnya mengguncang dunia Islam. Tapi dari sisi profetik, itu adalah lonceng yang berbunyi nyaring. Trump mendukung Israel lebih dari semua presiden sebelumnya. Dan sekarang, dia mendukung kemungkinan serangan terhadap Iran. Pernyataan ini bukan sekadar kebijakan luar negeri. Ini adalah cerminan dari apa yang sudah dinubuatkan. Dalam Yesaya pasal 21 ayat 9 dikatakan, lihatlah, datanglah sepasukan orang, pengendara-pengendara kuda berdua-dua, lalu berserulah ia dan berkata, runtuh, runtuhlah Babel. Apakah Babel modern bisa menjadi lambang Teheran? Apakah serangan ke Iran adalah langkah awal menuju keruntuhan sistem dunia antikristus? Ini bukan kebetulan. Nubuatan ini berbicara tentang kehancuran mendadak, kekacauan internal, dan pelarian massal dari Iran. Kini kita melihat krisis ekonomi, demonstrasi besar, penindasan terhadap perempuan, dan isolasi internasional. Ditambah ambisi nuklir yang terus menyala. Apakah semua ini menuju penggenapan akhir zaman? Israel tidak hanya siap secara militer, mereka juga siaga secara rohani, karena mereka tahu mereka bukan sekadar negara, mereka adalah tanda. Yesus berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 29-31, perhatikanlah pohon ara. Pohon ara itu adalah Israel. Dan ketika ia bertunas kembali, 1948, dunia harus tahu bahwa musimnya sudah dekat. Perang melawan Iran bukan sekadar perang atas nama keamanan. Ini bisa menjadi perang atas nama eksistensi. Dan dari peperangan ini bisa muncul api yang membakar seluruh kawasan. Ketika Trump mendukung Israel, apakah itu tanda bahwa Amerika punya peran besar dalam penggenapan nubuatan? Atau justru
Itu adalah keputusan terakhir sebelum badai. Kitab Wahyu berbicara tentang perang besar di lembah Megiddo, Armageddon. Pasukan-pasukan dari timur dan utara akan berkumpul. Banyak ahli percaya ini melibatkan Rusia, Iran, dan China. Apakah konflik Iran-Israel adalah awalnya? Yesus berkata, akan datang masa yang begitu menyesakkan, sehingga seandainya hari-hari itu tidak dipersingkat, tidak ada yang akan selamat. Dan saat ini, kita melihat waktunya begitu cepat berlalu. Saudaraku, ketika dunia menggigil karena ketakutan, Tuhan memanggil dengan suara lembut, datanglah kepadaku. Jika Israel dan Iran berperang, jika bom nuklir meledak, jika langit diliputi asap dan api, kemanakah hatimu berlindung? Bersiaplah, waktunya sudah sangat singkat, dan penggenapan nubuatan sedang bergerak di depan mata kita. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudaraku terkasih, ketika dunia terus bergerak dengan gegap gempita politik, perang, dan ambisi manusia, kita sering lupa bahwa langit tidak diam. Surga sedang menghitung, surga sedang menandai setiap langkah bangsa-bangsa, setiap keputusan para pemimpin, setiap pemberontakan terhadap kebenaran, dan setiap hati yang menolak kasih karunia. Apa yang sedang kita lihat hari ini bukan sekadar berita dunia, bukan sekadar kebijakan luar negeri, bukan sekadar geopolitik. Ini adalah bab-bab terakhir dari kitab yang sudah ditulis ribuan tahun lalu. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 14-16 tertulis, mereka adalah roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda dan pergi kepada raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Dan mereka mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Armageddon bukan fiksi, itu kenyataan profetik. Ketika bangsa-bangsa bersiap memerangi satu sama lain, Tuhan pun bersiap untuk mengakhiri semua ini. Yesaya pasal 13 ayat 9 berkata, "Lihat, hari Tuhan datang dengan kejam, dengan gemas dan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi tandus dan membinasakan orang-orang berdosa daripadanya." Saudaraku, apa yang akan terjadi di Timur Tengah bukan semata-mata urusan Israel dan Iran. Itu adalah bagian dari rencana surgawi yang lebih besar, tentang pemurnian, penghakiman, dan penebusan,
Dan di tengah semuanya, Tuhan tidak sedang mencari negara yang kuat, tetapi hati yang bertobat. Dia tidak sedang menghitung senjata nuklir, tapi jiwa-jiwa yang bersedia tunduk kepada anaknya. 2 Petrus pasal 3 ayat 10-12 memperingatkan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sebab itu, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Apakah hidup kita hari ini mencerminkan harapan itu? Ataukah kita masih terlalu nyaman dengan dunia yang sebentar lagi akan digoncangkan sampai ke dasarnya? Jangan tunda pertobatan, jangan bermain-main dengan keselamatan. Karena firman berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya pasal 55 ayat 6. Dan Yesus sendiri berseru, lihat, aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Wahyu pasal 22 ayat 7. Dunia mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita tahu, kita telah diberi terang, diberi nubuatan, diberi tanda. Dan setiap denyut sejarah membawa kita semakin dekat ke kedatangannya. Karena itu, bangunlah dari tidur rohani, teguhkan hatimu dalam firman, kuduskan hidupmu, dan berserulah kepadanya selama pintu anugerah masih terbuka. Sebab saat dunia membakar dalam murka dan peperangan, Tuhan sedang mempersiapkan langit baru dan bumi yang baru bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Aku datang segera, kata Yesus. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu pasal 3 ayat 11. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Apakah engkau siap menyambutnya? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini.
untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami, untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga.
Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak keberatan bila Israel kembali menyerang situs nuklir Iran jika Teheran melanjutkan pengayaan uranium. Trump bahkan mengklaim serangan sebelumnya telah menunda kemampuan nuklir Iran hingga 2 tahun. Namun beberapa uranium masih ada di fasilitas seperti Fordo dan Natanz. Donald Trump melanjutkan, bila Israel mau melenyapkan bangsa terkutuk itu yang tidak mengakui Yesus Kristus, Amerika Serikat tidak keberatan. Kalimat ini bukan sekadar pernyataan politik. Ini adalah percikan yang bisa menyalakan perang besar. Perang yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Perang yang bisa mengantar dunia ke jurang Armageddon. Donald Trump melanjutkan dan berkata, bangsa yang terus-menerus menolak pengenalan akan anak Allah, bangsa yang dengan sengaja menutup telinga dari Injil kasih karunia, adalah bangsa yang sedang menabur badai di akhir zaman, katanya. Israel tidak akan tinggal diam, dan Amerika Serikat tidak akan menghalangi jika pedang keadilan harus turun. Trump kemudian mengutip dari Mazmur 21-5. Mengapa rusuh bangsa-bangsa,
Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Waktunya hampir genap, katanya. Fordo dan Natanz, Qom dan Isfahan. Tidak hanya menyimpan logam uranium, tetapi juga kesombongan manusia yang ingin menggantikan takhta Tuhan. Lihatlah, tanah dibakar bukan hanya oleh misil dan bom, tapi oleh murka surgawi, bangsa yang menolak Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah datang. Tidak hanya menolak keselamatan, tapi juga sedang mempercepat hari penghakiman. Trump mengangkat Alkitab kecil yang ia genggam, lalu berkata, Amerika boleh berdiri di sisi Israel, tapi lebih dari itu, kami memilih berdiri di sisi Mesias yang hidup. Dan barang siapa menolak dia, telah memilih kutuk kekal. Donald Trump adalah sosok yang membuka jalan bagi perjanjian Abraham, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan menggeser kedutaan besar Amerika ke kota suci itu. Langkah-langkahnya mengguncang dunia Islam. Tapi dari sisi profetik, itu adalah lonceng yang berbunyi nyaring. Trump mendukung Israel lebih dari semua presiden sebelumnya. Dan sekarang, dia mendukung kemungkinan serangan terhadap Iran. Pernyataan ini bukan sekadar kebijakan luar negeri. Ini adalah cerminan dari apa yang sudah dinubuatkan. Dalam Yesaya pasal 21 ayat 9 dikatakan, Lihatlah, datanglah sepasukan orang, pengendara-pengendara kuda berdua-dua, lalu berserulah ia dan berkata, Runtuh, runtuhlah Babel. Apakah Babel modern bisa menjadi lambang Teheran? Apakah serangan ke Iran adalah langkah awal menuju keruntuhan sistem dunia antikristus? Ini bukan kebetulan. Nubuatan ini berbicara tentang kehancuran mendadak, kekacauan internal, dan pelarian massal dari Iran. Kini kita melihat krisis ekonomi, demonstrasi besar, penindasan terhadap perempuan, dan isolasi internasional. Ditambah ambisi nuklir yang terus menyala. Apakah semua ini menuju penggenapan akhir zaman? Israel tidak hanya siap secara militer, mereka juga siaga secara rohani, karena mereka tahu mereka bukan sekadar negara, mereka adalah tanda. Yesus berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 29-31, Perhatikanlah pohon ara. Pohon ara itu adalah Israel. Dan ketika ia bertunas kembali, 1948, dunia harus tahu bahwa musimnya sudah dekat. Perang melawan Iran bukan sekadar perang atas nama keamanan. Ini bisa menjadi perang atas nama eksistensi. Dan dari peperangan ini bisa muncul api yang membakar seluruh kawasan. Ketika Trump mendukung Israel, apakah itu tanda bahwa Amerika punya peran besar dalam penggenapan nubuatan? Atau justru itu adalah keputusan terakhir sebelum badai? Kitab Wahyu berbicara tentang perang besar di lembah Megiddo, Armageddon. Pasukan-pasukan dari timur dan utara akan berkumpul. Banyak ahli percaya ini melibatkan Rusia, Iran, dan China. Apakah konflik Iran-Israel adalah awalnya? Yesus berkata, akan datang masa yang begitu menyesakkan, sehingga seandainya hari-hari itu tidak dipersingkat, tidak ada yang akan selamat. Dan saat ini, kita melihat waktunya begitu cepat berlalu. Saudaraku, ketika dunia menggigil karena ketakutan, Tuhan memanggil dengan suara lembut, datanglah kepadaku. Jika Israel dan Iran berperang, jika bom nuklir meledak, jika langit diliputi asap dan api, kemanakah hatimu berlindung? Bersiaplah, waktunya sudah sangat singkat, dan penggenapan nubuatan sedang bergerak di depan mata kita.